Penjelasan berikutnya wa kuriha fiha. Ay sholati iltifatun, dan seseorang yang sholat itu dimakruhkan tolah-toleh dengan wajahnya yang tanpa ada keperluan. Bahkan ada ulama yang mengharamkan. Ini kalau dhaif berdasarkan hadis sahih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menghadap kepada hambanya ketika sholat. Artinya menghadap, memberikan rahmat dan memberi ridho. Tapi syaratnya selama si hamba tadi tidak nolah-noleh. Kalau si hamba tadi tolah-toleh, maka Allah akan berpaling dari dia. Fala yukrahu li hajatin. Tolah-toleh nggak apa-apa kalau ada kebutuhan, misalnya melihat ada anak kecil yang hampir saja terjelembab, maka dia akan perlu melihatnya, mengawasi. Kama la yukrahu mujarradu lamhil aini. Begitu pula tidak makruh kalau hanya sekedar lirikan mata. Nggak apa-apa, asal jangan buat main-main. Wa nadhru nahwi samain. Kemakruhan sholat lagi yaitu melihat langit. Jadi sholat tapi dia mendangak. Apa dangak itu? Melihat langit apa namanya? Menengadah, mendangakkan diri. Atau sholat tapi menggunakan apa saja yang bisa membuat lupa. Misalnya memakai pakaian batik ya, yang ada garis-garisnya, yang enggak polos, misalnya batik itu. Karena ada hadis Imam Bukhari, bagaimana menurut kalian tentang kaum mereka ketika sholat malah mendongakkan kepalanya, matanya itu menengadah ke langit pada saat sholat. Jadi Rasulullah sangat-sangat tidak menginginkan hal itu pada umatnya. Bahkan sampai beliau mengatakan mereka itu pilihannya adalah satu, berhenti melakukan hal itu, atau yang kedua, mata kepala mereka akan disambar oleh petir nanti. Wamin sama kuriyat aidon fi mukhattat. Oleh karena itu dimakruhkan pula orang yang sholat tapi menghadap garis-garis, misalnya kaligrafi atau yang bergaris-garis atau yang membulat-bulat juga sama. Bulat dilihat nanti bingung akhirnya sholat jatuh dia. Nah, itu juga nggak baik, itu makruh. Atau sajadahnya itu ada garisnya, gambarnya. Kenapa? Karena semua itu bisa menghilangkan kekhusyuan. Wa baskun fi sholati wa kadza kharijaha. Di antara kemakruhan lagi yang ketiga adalah meludah pada saat sholat atau di luar sholat, tapi meludahnya menghadap ke depan, ya, menghadap ke depan, meskipun dia itu orang yang tidak sholat itu tidak menghadap ke kiblat. Tapi kalau misalnya ya orang yang tidak sholat dia menghadap ke utara tapi meludahnya langsung ke depan, itu makruh. Atau menghadap ke kanan meludahnya. Kalau ke kiri nggak apa-apa. Ini berdasarkan hadis, apabila salah satu kalian sedang sholat, maka ketahuilah sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Allah. Oleh karena itu jangan sampai dia meludah ke depan atau ke kanan. Tapi kalau ke kiri boleh, bahkan sebaiknya ke kiri. Atau kalau nggak mau ke kiri ya di bawah kakinya lah, ke bawah kaki yang sebelah kiri. Atau menggunakan sapu tangan tapi ke arah yang kiri. Dan ini yang baik, pakai sapu tangan. Atau kalau sekarang itu pakai tisu. Kalau saya kadang pakai sorban, tapi kadang terlihat jelek karena nggak kebersihan ya. Kalau yang baik itu pakai tisu terus dibuang ke sebelah kiri, itu yang baik. Qala syekhuna wala budda fi muraati malakil yamin. Menurut guru kami, memang yang perlu dijaga ini menghormati malaikat sebelah kanan. Kalau malaikat sebelah kiri gimana? Ya nggak apa-apa, nggak dihormati dikit nggak apa-apa. Karena yang sebelah kanan inilah yang sangat utama. Walau kana ala yasari faqat insanun basoko an yamini. Bagaimana ada kasus ini? Orang mau meludah tapi di samping kirinya malah ada orang, yang kanan nggak ada. Maka jawabannya silahkan kalau mau meludah di samping kanan. Selama syaratnya adalah dia tidak mungkin untuk merunduk kepalanya. Kalau masih mungkin nunduk ya nunduk aja. Wa yabsuqa la ilal yamin wala ilal yasar. Sebaiknya ketika dia mampu untuk menundukkan kepala, merunduk aja sehingga dia meludahnya ya tidak ke kanan tidak ke kiri. Wa inna ma yahrumu al-busaqu fil masjid in baqiya jirmuhu la in istalaka fi nahwi ma'imat madotin. Perlu diketahui bahwa tadi disebutkan bahwa meludah itu enggak baik, bahkan hukumnya haram ketika di masjid dan masih ada bentuknya.
masih ada putih-putihnya ludah atau ingus atau dahak, mendahak ya. Kecuali kalau dahaknya atau ingusnya atau ludahnya itu sudah hancur karena sudah tergerus oleh air kumur-kumur, maka nggak apa-apa. Dan syaratnya lagi, jadi yang pertama kalau mau meludah nggak apa-apa di masjid itu satu, ludahnya atau ingusnya atau dahaknya sudah tercampur dengan air kumur-kumur sehingga sudah tidak ada bentuknya lagi. Yang kedua, hukumnya bisa haram. Tadi kan haram ya, satu kalau di masjid. Yang kedua, haram lagi kalau terkena bagian wakafnya masjid. Kalau cuman udaranya, ruang angkasanya ini atau spasinya ini atau udaranya ini nggak apa-apa. Bagaimana ini? Katanya kalau orang meludah di udaranya masjid meskipun tidak terkena masjidnya itu katanya haram. Ini bagaimana? Oh, ini menurut saya terlalu jauh, itu nggak bisa dipegangi, itu biarkan aja, itu dia itu, seperti itu, bilang seperti itu, biarkan aja itu. Waduna turabin lam yadkhul fi waqfihi. Begitu juga yang tidak haram adalah meludah di debu atau di tanah tapi tidak masuk wakaf. Misalnya mau ke masjid bawa wadah yang ada debunya sendiri, kemudian atau sudah ada tanahnya, kemudian ada pasirnya ya, mudahnya ada pasirnya, kemudian meludah di pasir yang tidak masuk bagian masjid, maka tidak apa-apa. Yang haram itu kalau masuk tanahnya masjid itu yang tidak diperbolehkan itu. Kemudian kila waduna husurihi lakin yahrumu alaiha. Ada ulama yang mengatakan bahwa meludah di tikar masjid nggak apa-apa, di permadani masjid nggak apa-apa. Namun perlu diketahui ya tetap haram, kalau sampai mengotori itu tetap haram hukumnya. Sebagaimana hal itu sudah jelas. Wa yajibu ikhraju najisin minhu fawran ainiyan alaman alima bihi wa in ursida li izalati man yakumu biya bimaklumin kama qatadahu itlaquhum. Perlu diketahui pula bahwa diwajibkan untuk mengeluarkan najis dari masjid dengan cepat-cepat bagi orang yang mengetahuinya. Meskipun ada marbot yang disuruh untuk mengurus masjid dan digaji, tetap bagi siapapun yang melihat ada najis di masjid harus dikeluarkan. Jangan sampai mengalihkan kewajiban kepada marbot, itu jangan. Meskipun sudah digaji marbotnya, jadi enak kalau jadi marbot tidak tidur aja, itu kewajibannya yang itikaf di sana. Wa yahrumu baulun fi walau fi nawitistin. Dan orang yang masuk di masjid itu jangan sampai bahkan haram ya kalau dia itu kencing di dalam masjid meskipun pakai bejana sendiri. Jadi bawa baskom di masjid kemudian dia kencing di baskomnya tetap haram. Karena meskipun kencing di baskom kan masjid itu dalamnya itu kan enggak enak. Wa idkhalu na'lin mutanajjisa lam ya'man at-talwis. Kemudian haram lagi adalah memasukkan sendal yang ada najisnya. Wa idkhalu na'lin mutanajjisa lam ya'man at-talwis, dan di mana sendal tadi takut akan mengotori masjid. Kalau nggak takut misalnya entel pakai resek ya nggak apa-apa. Nggak haram maksudnya, tapi ya nggak baik ya. Sendal ditaruh di masjid itu. Kalau biasanya ini yang masuk masjid besar misalnya Istiqlal gitu takut sendalnya hilang, nah ini dimasukkan ke kresek itu. Waram yunawikum laten fihi maitah waqatluha fi ardi, dan haram lagi yaitu melemparkan bangkainya kutu atau nyamuk ke dalam masjid atau membunuh nyamuk atau kutu di masjid dan keluar darahnya meskipun sedikit, haram hukumnya. Maka ya awas, hati-hati itu teman-teman yang suka membunuh nyamuk baik pakai raket atau tidak, kok di dalam masjid kok sampai ada darahnya atau bangkainya sampai jatuh di masjid, hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Wa ama ilqa'uha au dafnuha fi hayyah fadhahirun fadhahiru fatawin nawawi khilluhu wa dhahiru kalamil jawair tahrimuhu. Adapun melemparkan kutu atau nyamuk yang masih hidup atau dimakamkan hidup-hidup, dikubur hidup-hidup, maka kalau menurut An-Nawawi ya boleh-boleh saja. Tapi kalau menurut Al-Qammuli di dalam kitab Al-Jawahir itu hukumnya haram. Jadi Al-Jawahir itu karya Imam Al-Qammuli. Kemarin kan ada itu Qolahu fil Jawahir. Qolahu fil Jawahir itu perlu diketahui Al-Jawahir itu karyanya Imam Al-Qammuli ya, Al-Qammuli. Kalau Al-Bakhr itu Imam Ar-Royani. Ini yang kadang kesulitan bagi pembaca kitab Fathul Mu'in yang belum tahu.
Wabihi soroha Ibnu Yunus, dan pendapatnya Al-Qamuli inilah yang dikuatkan oleh Ibnu Yunus. Wa yukrahu fasdun wa hijamatun fihi bi'ina'in wa raf'u sautin wa nahwu bai'in wa amalu sina'atin fihi. Makruh orang itu bekam di dalam masjid, baik bekam yang keluar darahnya maupun cuman bekam angin. Dan meskipun ada bejananya di sana, makruh hukumnya. Kalau nggak ada bejananya malah haram. Bagaimana hukumnya tarik suara keras-keras di dalam masjid? Makruh, nggak baik. Baik itu kur maupun gembar-gembor itu makruh. Bagaimana hukumnya jual beli di masjid? Makruh. Kalau kerajinan tangan di masjid, makruh. Di masjid malah buat ukir-ukiran itu makruh. Apalagi di masjid kok malah dibuat untuk cincin itu malah makruh itu. Dikatrokin di masjid itu makruh itu. Kalau sampai ada yang rusak haram itu. Wa kasfu ra'sin wa mangkibin. Kemudian di antara kemakruhan lagi yaitu ketika sholat tidak mau bawa peci, gundulan, atau tidak mau membawa baju sehingga pundaknya kelihatan. Bagi orang laki-laki ya tentunya, kalau perempuan haram ini, karena nggak sah sholatnya. Lalu yang di antara yang makruh lagi yaitu menggunakan selempang. Selempang itu apa? Selempang adalah menaruh pakaian yang panjang kayak selendang gitu, selendang yang panjang, kemudian dijadikan sebagai semacam tali, lalu dilipat jadi dua, bagian tengahnya ditaruh di pundak misalnya sebelah kanan, bagian pinggir ujungnya dua ditaruh di bawah, kemudian diikat. Itu namanya selempang, hukumnya makruh meskipun dia bawa baju. Jadi bawa baju terus bagian luarnya dikasih selempang, ittiba itu juga makruh. Kenapa? Karena ya namanya selempang itu kan biasanya kan pakai tali yang kemudian dikasih selempang, itu kan dikasih senjata. Itu kan model orang yang mau perang atau model orang yang sombong atau modelnya orang yang dikuasa lah. Kita sedang sowan di depan Allah ya, jangan seperti itu. Jadi kalau bawa senjata, taruh dulu senjatanya itu, jangan dibawa. Qala al-Ghazali fil Ihya, la yaruddu lida'u idza saqata ila li udrin wa mislu al-imamah wa nahwu. Menurut Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa orang yang sholat kemudian selendangnya jatuh atau bawa kopiah jatuh atau ikat kepala jatuh, maka jangan diambil, biarkan aja. Jadi ketika sholat nggak usah kok ngambil kopiah yang jatuh, nggak usah, biarkan. Kalau udah jatuh ya biasa, biarkan. Dibiarkan saja. Kecuali kalau ada udur, misalnya kalau nggak diikat nanti sakit kepalanya, ya nggak apa-apa, diambil lagi. Wa quriya sholatun bimudafa'ati hadasin. Kemudian kemakruhan lagi sholat itu sambil menahan hadas, misalnya menahan kencing. Kalau dalam kitab Iqna itu namanya hakin, menahan tai namanya hatib. Kemudian menahan kentut. Ini berdasarkan ada hadis yang akan disebutkan nanti. Kenapa itu dimakruhkan? Karena ini menghilangkan khusyuk. Bahkan ada ulama yang mengatakan apabila ada seorang sholat sengaja sambil menahan kentut ataupun hadas, maka batal sholatnya. Baru menahan aja itu permulaan udah batal. Wa yusanu lahu tafriqu nafsi. Sebaiknya kalau orang mau sholat itu bersihkan dululah di dalam tubuhnya itu hal-hal yang tidak baik itu ya. Maksudnya pengen kencing, pengen kentut, pengen nai dan barang itu, semuanya itu dihilangkan dulu. Meskipun proses menghilangkannya agak lama, apalagi yang teman-teman yang bebelen itu, sehingga sampai tidak berjamaah ya. Ya ini husnudonnya kenapa nggak jamaah, karena bebelen itu. Ya itu nggak apa-apa, sudah itu malah bagus itu. Kencing dulu, tapi jangan disengaja kalau ada malah kencing gitu ya. Walaisa lahu al-khuruju minal fardhi idza tara'at lahu fihi wala tahiruhu idza daqa waqtuhu. Awas diperhatikan. Orang yang sudah terlanjur sholat fardu, kemudian dia merasa ada kentut, ada tinja, ada kencing yang mau keluar, maka dia tidak boleh keluar sholat demi untuk itu semua, tapi dia wajib untuk menahan diri karena sudah terlanjur sholat. Begitu pula kalau waktunya mepet, maka jangan beol dulu, tapi sholat langsung. Ya sebisanya yang cepat seset gitu aja, karena sudah waktunya sudah mepet, nggak ada waktu. Apalagi yang agak sulit beolnya itu kan malah nanti makan waktu lama. Wal ibratu fi karahati dalika biwujudiyya inda taharrum.
Yang dimaksud kemakruhan itu kalau memang pada saat takbiratul ihram. Pada takbiratul ihram ada enggak? Wa yang bagi ayul haqabi mala aradat lahu qabla taharrum fazalat wa alima min adati annahu anna ta'udu ilaihi fi shalah. Namun perlu disamakan juga adalah kalau andekan pada saat takbiratul ihram itu tidak ada, tetapi biasanya nanti setelah takbiratul ihram biasanya ada, maka ya makruh juga lah. Jadi kalau sebelum siap-siap kok ada, makruh. Kalau sebelum siap-siap kok nggak ada, nggak makruh, meskipun nanti di tengah-tengahnya ada. Tapi kalau dia yakin bahwa meskipun pada saat taharum nggak ada, tapi nanti akan ada, ya makruh juga. Waktu kalau bihadrati ta'amin aw syarabin yastaku ilaih. Sholat juga dimakruhkan ketika ada makanan atau minuman yang dia sukai. Orang sholat kok ada bebek goreng, maka makruh itu. Nanti dia pasti akan suka sekali. Dia sholatnya nggak konsentrasi. Kenapa semua kok dimakruhkan? Berdasarkan hadis Sahih Imam Muslim yang mengatakan tidak ada sholat yang sempurna dengan hadirnya makanan atau dia sedang menahan hadas, yaitu kencing dan berak. Wa kuriya sholatun fitoriki bunyanin labariyah wa maudhi muksin. Awas, sholat juga dimakruhkan di tengah jalan raya yang ada bangunan kanan kirinya. Kalau yang jalan tapi bebas, yang lapangan luas, yang daratan, maka hukumnya tidak makruh. Dan begitu pula sholat itu dimakruhkan di tempat pajak. Itu jangan ya, sholat di tempat pajak. Misalnya di tempat pajak ada musolanya, enggak usah sholat di sana, yang lain aja. Begitu juga sholat dimakruhkan di makbaroh kalau memang belum terbukti telah digonta-ganti mayitnya. Kalau sudah terbukti ya maka haram. Kenapa? Karena najis tempatnya kecuali ada alasnya. Baik dia itu sholatnya menghadap kubur, di atas kubur atau di samping kubur, itu hukumnya makruh. Jadi kalau ada masjid kok depannya kuburan itu makruh hukumnya. Wa tahrumu sholatu liqabrin nabiyyin aw nahwi waliyin. Awas, orang kok sholat di kuburannya wali atau kuburannya nabi hukumnya haram, meskipun niatnya ngalap barokah atau mencari keutamaan, hukumnya haram. Biasanya ini sarkob, santri kuburan, dia suka sekali mencari kuburan di sana sini, kemudian sholat di sana, haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Kalau dalam kitab Bujairumi Alal Manhaj ya, itu ada perkhilafan, atau di Mulil Muhtaj itu ada perkhilafan bahwa kalau memang nabi itu haram. Karena ada hadis la'anallah al-yahud ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid ya. Allah melaknati melaknati orang Yahudi yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Tapi kalau para wali enggak apa-apa. Alasannya beda dengan nabi. Tingkat spiritual dan sakralisasinya itu beda. Kemudian wa bahasa Az-Zain al-Iraqi ada makorati sholat fi masjidin toro'a dafnul nasi khawlahu. Menurut Syekh Zainuddin Al-Iraqi, kalau memang antara masjid dan kuburannya itu lebih dahulu masjidnya, kuburannya itu baru datang, berarti masjidnya dahulu baru kuburannya, maka hukumnya tidak makruh. Jadi yang makruh itu kalau memang masjidnya yang baru, kalau kuburannya yang baru nggak masalah. Wa fi ardil maghsubah, begitu pula dimakruhkan sholat di bumi gasaban, meskipun hukumnya tetap sah tapi tidak ada pahalanya, sebagaimana orang yang sholat menggunakan pakaian gasab. Wa kadza in syakka fi ridha malikihi, begitu pula dimakruhkan yaitu sholat di tanah atau tempat yang diragukan keridhaan si pemilik. Ini pemiliknya ridho apa enggak ya? Kecuali kalau dia memang yakin bahwa si pemilik ini ridho ya maka, atau punya dugaan kuat ya maka enggak apa-apa. Wa fil jili laudaqal waktu wa huwa bi ardin maghsubah ahrama masyian. Menurut Imam Al-Jili disebutkan bahwa apabila waktu sholat sudah mepet, sementara dia berada di bumi gasaban, pertanyaannya bagaimana dia caranya sholat? Maka jawabannya silahkan dia takbiratul ihram sambil berjalan kaki. Sholatnya sambil jalan. Loh, kok sholat kok jalan itu bagaimana? Ya enggak, kenapa? Sah, ya sah. Sah enggak apa-apa. Bahkan ini dikuatkan oleh Al-Ghizi. Guru kami mengatakan pendapat yang kuat itu ya tetap tidak boleh lah, kalau seperti itu enggak boleh dia. Enggak boleh kok sholat sambil berjalan seperti orang yang ketakutan, tuh enggak boleh, itu beda, konteksnya itu beda. Wa annahu yalzamuhu atarku hatta yahruja minha. Terus solusinya bagaimana?
Solusinya ya dia jangan sholat dulu, baru nanti kalau sudah keluar dari bumi gosoban baru sholat, gitu solusinya. Jangan kok sholat sambil berjalan dulu baru sholat. Karena lahu tarkual tahlisi malihi, disamakan bahwa dia boleh tidak sholat demi menyelamatkan harta yang ditangkap oleh pencuri. Bahkan ini kiasnya aulawi, jadi menangkap harta dulu, keluar dari bumi gasapan dulu baru sholat. Jangan kok sholat sambil menangkap harta atau sholat sambil berjalan kaki, jangan. Selesai. Faslon fi ab'adi sholah wa muqtadi sujud sahwi. Sekarang pasal menjelaskan tentang apa saja yang menuntut untuk sujud sahwi dan menjelaskan tentang sunnah ab'ad. Tusanu sajdatani kubaila salamin wa in kasara as-sahwu wa huma wal julusu wa bainahuma kasujudi sholah wal julus baina sajdataya fi wajibati as-salas wa mandubati as-sabiqah kadzikri fiha. Wakila yaqulu fiha subhana man la yanamu wa la yasu wa huwa laikun bil hal. Ada dua sujud yang disunahkan sebelum kita salam. Meskipun karena lupa banyak sekali, nggak apa-apa. Tetap dua. Tidak kok karena lupanya lebih dari satu, lantas sujudnya lebih dari dua, enggak. Tetap dua saja. Jadi semuanya bisa masuk. Semuanya bisa masuk. Ini ada cerita unik disebutkan dalam kitab I'anatul Thalibin. Suatu hari ada seorang ahli nahwu namanya Ibnu Katsir, wakilah Imam Farrokh. Beliau suatu hari bertemu dengan Abi Yusuf. Abi Yusuf itu muridnya Abu Hanifah. Bahkan ada satu makalah dalam Khudorinya itu, salahnya Ibnu Aqil, mengatakan Abu Yusuf Abu Hanifah. Siapa yang bilang Abu Yusuf maka sama dengan melihat Abu Hanifah. Saking alimnya, antara santri dan guru sama-sama alimnya. Sama nek iso kaya ngono, Allahumma amin. Bahkan lebih dari saya malah bagus. Kemudian kata Syekh Abu Bakar Sator dalam I'anatul Thalibin, Syekh Abu Yusuf tanya kepada Al-Kisai, "Wahai Al-Kisai, ada apa? Katamu kamu mengatakan mantah bahara ilman wahidan idada jami'al ulum. Barang siapa kok dia paham satu ilmu saja maka akan menguasai seluruh ilmu." Kemudian saya bilang, "Iya kok. Kalau kamu tidak percaya coba tanya kepadaku tentang apa saja, nanti saya jawab dengan ilmu nahwu coba." Akhirnya Imam Abi Yusuf tanya, ya udah saya tanya, bagaimana ketika ada orang lupa? Lupanya lebih dari satu. Pertanyaannya, sujudnya 2 kali atau sujudnya lebih? Dia itu lupa sujud sahwi, lupa lagi, lupanya pas sujud. Dia lupa sujudnya ini berapa ya? Akhirnya pertanyaannya 4 kali sujudnya atau 2? Dijawab oleh Imam Kisai, ya tetap 2. Loh kok 2? Apakah ada dalilnya? Dalam nahwu ada. Apa itu? Al-musawwar la yusawwar. Barang yang ditasghir nggak bisa tasghir lagi. Ya kalau sudah itu ya sudah, jangan dikecilkan lagi, itu sudah keringanan ya jangan dikecil-kecilkan lagi. Ternyata benar menurut Abu Yusuf memang sama dengan mazhab Syafi'i ini, berapapun jumlah hitungan yang lupa tetap sujudnya 2 kali. Nah, sujud sahwi inilah namanya, dan duduknya itu sama dengan sujud sholat dalam kewajiban-kewajibannya. Hanya saja ada yang ulama mengatakan ketika zikir sebaiknya membaca subhana man la yanamu wala yasu. Wa tajibun niyatu sujud sahwi bi ayaqsidau inda sahwi inda syuru'i fi. Awas, hati-hati. Kalau kita mau sujud sahwi itu jangan lupa ada niat untuk sujud sahwi. Jadi di dalam hati itu terbersih, saya ingin sujud sahwi. Jangan kok diam-diam hatinya, harus ada niat. Jangan tanpa sebab, tanpa tahu apa-apa tiba-tiba tersungkur, itu nggak boleh, harus ada tujuan. Litaki badi wahidin min ab'ad walau amdan. Nah sekarang sujud sahwi itu kapan? 1. Sujud sahwi itu disunahkan ketika meninggalkan sunnah ab'ad. Meskipun meninggalkannya disengaja, misalnya orang tidak mau membaca kunut, ya misalnya tidak mau membaca tahiyat awal misalnya. Fa'in sajada litarki ghairi ba'din, apabila ada orang sujud sahwi padahal tidak meninggalkan sunnah ab'ad, cuma meninggalkan sunnah hay'ah, misalnya nggak baca Allahu Akbar ketika takbir intikal, lalu dia sujud sahwi, maka sholatnya batal. Karena selain sunnah yang ab'ad kok sujud sahwi itu tidak disyariatkan. Kalau tidak disyariatkan kok masih dilakukan, hukumnya batal. Sekarang pertanyaannya, sunnah sahwi itu apa? Sunnah ab'ad itu apa saja? 1. Tahiyat awal. Tahiyat awal ini yang wajib dibaca ketika tahiyat akhir. Berarti yang sholli ala wa ala ali Muhammadin enggak masuk ya. Kan sampai Muhammad saja. Allahumma sholli ali. Kemudian yang kedua, di antara sunnah ab'ad adalah duduknya untuk tahiyat awal. Pertanyaan, loh duduknya sama tahiyatnya itu apa beda? Jawabannya beda. Duduk sendiri, tahiyat sendiri. Kalau tahiyat bacaannya, kalau duduk perbuatannya. Pertanyaannya, apa mungkin
duduk tanpa bacaan? Mungkin. Contohnya orang yang nggak bisa baca tahiyat, maka dia tetap disuruh untuk duduk. Meskipun dia nggak bisa baca tahiyat awal, maka dia tetap disunahkan untuk duduk tahiyat. Duduknya saja loh, duduknya saja itu sunnah. Sebagaimana yang ketiga adalah kunut, begitu juga berdirinya kunut. Orang yang tidak bisa baca kunut tetap disunahkan berdiri, ya pantas-pantasan ya. Karena teman-temannya berdiri, dia ikut berdirilah, menghormati yang lain, biar semangat juga sholatnya. Nah, ketika dia meninggalkan berdirinya kunut, maka juga disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Wa yasjudu tarikul kunut tabaan li imami al-Hanafi aw li ketidaihi fi subahin bi musolli sunnatiha al-aujah fihima. Sekarang pertanyaannya, apabila ada orang mengikuti mazhab Hanafi dan mazhab Hanafi tadi tidak mau membaca doa kunut ketika sholat subuh. Misalnya ada satu cerita itu antara Buya Hamka dengan Pak Dr. Idham Khalid. Dulu Pak Idham Khalid itu ketua PBNU, sementara Buya Hamka itu ketua Muhammadiyah. Pas lagi perjalanan di atas, berlayar di atas kapal, kemudian Pak Idham Khalid disuruh mengimami sholat subuh. Nah, karena beliau menghormati Profesor Hamka, maka beliau tidak mau kunut. Nah, ketika Buya Hamka yang maju sebagai imam, beliau kunut karena menghormati Pak Idham tadi. Nah, jadi yang mestinya yang Pak Buya tadi, Buya Hamka mestinya nggak kunut karena dia Muhammadiyah, tapi malah beliau kunut karena menghormati. Lah, ketika seperti ini ada Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah mengikuti mazhab Hanafi yang tidak kunut. Bagaimana Syafi'i? Ya udah nggak usah ikut kunut, nggak usah kunut, ikut si imam. Namun ketika nanti mau salam disunahkan untuk sujud sahwi. Begitu pula ada orang sholat subuh berjamaah dengan orang yang sholat qobliyah subuh, maka dia tetap disunahkan sujud sahwi karena qobliyah subuh kan nggak ada kunutnya. Kemudian wasolatun ala nabi ba'dahuma. Di antara sunnah abaat lagi adalah membaca sholawat kepada baginda Nabi dan membaca sholawat untuk keluarga beliau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan? Yaitu setelah tahiyat akhir dan setelah membaca kunut. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menggambarkan sujud sahwi karena meninggalkan sholawat kepada keluarga Rasulullah di saat tahiyat akhir? Padahal kalau orang sengaja tidak ingin membaca sholawat alal-al, itu otomatis dia nggak disunahkan sujud sahwi. Karena apa? Sebab dia tidak dituntut lagi untuk membaca itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dia nggak dituntut, tapi kok ada kesunahan sujud sahwi ini bagaimana? Jawabannya si imam. Imam itu posisinya tidak mau membaca sholawat alal-al. Loh, kok bisa tahu? Ya kan mungkin imamnya bacanya keras. Kemudian setelah baca sholawat Nabi, imam langsung salam. Maka si makmum yang belum salam itu disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Pertanyaan, kenapa sih melakukan sujud sahwi? Jawabannya untuk menambal sholat. Kenapa kok dinamakan sunnah abaat? Dijawab, karena sunnah ini hampir mirip dengan rukun. Rukun itu adalah bagian sholat yang asli. Lah sunnah abaat itu KW-nya ya. KW1, KW2-nya. KW1 lah. KW1-nya rukun itu abaat. Kenapa kok mirip? Karena sama-sama ada penambalnya. Kalau rukun penambalnya apa? Ya harus diganti asli sama dengan rukun tadi. Nah, kalau sunnah abaat penggantinya adalah sujud sahwi. Jadi sama-sama ada penggantinya. Jadi mirip dia. Makanya dinamakan sunnah abaat. Sekarang yang kedua, walisaken fihi. Jadi yang pertama tadi kesunahan melakukan sujud sahwi adalah disebabkan karena meninggalkan sunnah abaat. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua, ini yakin ya, yakin benar-benar meninggalkan, biar beda dengan selanjutnya. Wali syakin fihi fitarki ba'din. Kemudian kesunahan sujud sahwi yang kedua adalah karena ragu-ragu sudah melakukan sunnah abad atau belum. Misalnya dia tadi sudah kunut apa belum gitu. Jadi yang kedua karena ragu-ragu, bukan yakin meninggalkan tapi ragu-ragu, maka dia juga disunahkan untuk melakukan sujud sahwi.
Walau nasya munfaridun au imamun ba'dun kata syahudin awalin au kunutin wa talabbasa bi fardin min qiyamin au sujudin lam yajuz lahu al-audu ilaih. Apabila ada orang yang sholat, dia itu munfarid atau imam, lalu dia lupa tidak melakukan sunnah abad, misalnya tidak tahiyat awal atau tidak kunut, dan dia langsung segera melakukan rukun selanjutnya tanpa melakukan sunnah abad tadi, maka dia tidak boleh untuk kembali melakukan sunnah abad. Apabila kok dia masih tetap kembali, padahal dia sudah benar-benar melakukan rukun yang tanda-tandanya adalah berdiri tegak ketika meninggalkan tahiyat awal, atau tanda-tandanya adalah sudah meletakkan jidatnya untuk kunut, maka dia batal sholatnya kalau disengaja. Kenapa? Karena dia lebih memilih kesunahan ketimbang fardu. Dia tega menghilangkan fardu demi mengejar sunnah. Lain adalahu jahilan, berbeda halnya kalau dia kembali tadi dalam keadaan bodoh, tidak tahu keharaman kembali tadi, meskipun dia bersama dengan para ulama, karena masalah ini sangat samar sekali bagi orang-orang umum. Atau dia lupa bahwa sedang sholat, maka tidak apa-apa karena dia dianggap udzur, namun dia tetap wajib untuk kembali ketika sudah tahu atau sudah ingat. Hanya saja ketika dia ini melakukannya dalam keadaan bodoh, maka dia disunahkan untuk sujud sahwi karena telah menambahi duduk atau iktidal yang tidak pada tempatnya. Jadi permasalahan ini sudah berbeda, tidak ada kaitannya dengan ragu-ragu, tapi ini orang yang memilih, dia bingung memilih antara rukun dan sunnah. Kasusnya adalah ada seorang itu melakukan kunut mestinya atau tahiyat awal. Dia ini posisinya bangun dari sujud yang nomor 2 pada rakaat yang kedua. Mestinya habis bangun dari sujud yang nomor 2 dari rakaat yang kedua, mestinya dia disunahkan untuk tahiyat awal. Orang sendirian munfarid. Nah, dia ini bangun tidak langsung tahiyat awal tapi sudah berdiri. Posisinya dia sudah berdiri. Posisinya dia sudah berdiri. Satu lagi untuk memberikan gambaran. Misalnya ini ada 2 kasus, jamaah dan sendirian. Saya berikan kasus yang pertama dulu, yaitu sendirian. Kasus yang pertama yaitu sholat sendiri saya. Setelah saya melakukan sujud yang nomor 2 pada rakaat yang kedua, itu semestinya saya disunahkan untuk melakukan tahiyat awal. Tetapi saya lupa untuk melakukan tahiyat awal dan saya malah terlanjur berdiri. Berdiri sampai intisab, tegak. Tegak itu bagaimana? Tegak itu sekira cukup dianggap sebagai berdiri yang menjadi rukunnya sholat. Berapa kadarnya? Kadarnya adalah tidak boleh dijadikan rukuk. Kalau masih boleh dijadikan rukuk, belum dianggap berdiri. Minimal rukuk kemarin adalah 2 tapak tangan sampai ke lutut. Ini namanya minimal rukuk. Kalau sudah sampai di minimal rukuk, tidak dianggap berdiri. Jadi yang dipermasalahkan ini ketika berdirinya artinya sudah lebih dari batas minimal rukuk. Misalnya dia itu yang sampai ke lutut bukan tapak tangan tapi jari jemari. Ini namanya dinamakan berdiri. Meskipun baru seperti ini sudah disebut sebagai
berdiri. Kalau dia sudah berdiri, ini diperhatikan kadang-kadang santri belum mengetahui. Kalau sudah sampai dalam keadaan setengah berdiri semacam ini, meskipun belum sempurna, asalkan tidak cukup disebut orang rukuk meskipun minimal, maka dia tidak boleh kembali. Apabila dia masih ngotot untuk kembali hanya sekedar untuk melakukan tahiyat awal, padahal tadi dia sudah berdiri tegak atau minimum tidak sampai disebut rukuk, ini sudah dianggap tegak ini. Jadi posisi seperti ini, posisi dia tidak sah untuk rukuk, itu sudah dianggap sebagai tegak, meskipun secara bahasa lumrah manusia belum dinamakan tegak. Posisi semacam ini tadi maka haram kembali. Jika masih ngotot, hukumnya batal sholatnya, langsung batal. Ketika ngotot, langsung batal sholatnya. Bagaimana kalau dia ini posisi berdiri, tetapi dia kembali lagi tahiyat dalam kondisi tidak sadar? Loh, kok tidak sadar? Karena sudah menjadi refleks. Dia nggak bersengaja untuk kembali. Dia nggak sengaja untuk turun, dia nggak sengaja untuk tahiyat awal, tapi refleks. Kadang kan ada orang refleks semacam itu, nggak sadar, sudah berdiri tegak langsung duduk. Ini bagaimana? Padahal sendirian sholatnya, nggak bersama dengan imam. Jawabannya tidak apa-apa, tetapi ketika dia sudah ingat, loh, saya kok malah duduk lagi, padahal tadi saya sudah berdiri, maka langsung wajib berdiri. Nah ini. Jangan diteruskan. Saya kok mau duduk? Nggak apa-apa diteruskan, batal sholatnya. Langsung berdiri lagi. Paham? Berdiri lagi langsung. Ini hati-hati ini, karena sering terjadi ini. Ini kita berbicara, Pak, ada nggak yang lebih mudah? Kan sudah, jangan dibicarakan itu dulu. Mungkin aja belum paham. Kita rapi orang bisa. Pusing kok orang ini. Jadi saya ulangi, kalau memang dia itu dari bangun sujud yang kedua kemudian dia naik berdiri tegak atau setengah tegak, yang penting belum sampai kadar rukuk, maka haram kembali. Jika masih ngotot kembali, maka batal sholatnya. Sekarang kalau dia itu belum sampai ke posisi berdiri, misalnya dia masih boleh rukuk, gimana? Tidak apa-apa kan itu. Jadi posisinya baru separuh. Anggap aja dia aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau masih separuh. Tapi kalau sudah berdiri kembali, batal. Nah, kalau dia dalam keadaan lupa bagaimana? Lupa kemudian dia ini duduk, kok ingat, langsung dia bangun. Langsung dia bangun posisinya. Nah, ketika bangun, dia langsung kembali melanjutkan rakaat yang ketiga, keempat, kemudian sebelum salam dia disunahkan sujud sahwi. Untuk apa? Karena kelupaan dia tadi. Jadi mudahnya ini masuk dalam posisi lupa. Karena lupa ya, dimasukkan ke ragu-ragu di sini dalam kasusnya Fathul Mu'in. Jadi karena dia lupa mendahulukan atau lupa mengejar sunnah dan meninggalkan wajib. Ini lupa tapi kalau yang disengaja maka batal. Jadi lupa, dia malah mengejar sunnah dan meninggalkan kewajiban. Ini kalau disengaja malah batal. Nah, ini kalau posisinya dia sendiri. Sekarang jamaah. Jamaah sekarang posisinya saya sebagai makmum. Ketika di sujud yang kedua, imam tahiyat. Tapi imam tahiyat awal. Ya. Si makmum tidak mau tahiyat tapi langsung berdiri. Bagaimana ini pertanyaannya kalau seperti ini? Dia berdiri, maka ditanya tafsir. Berdirinya sadar nggak? Berdirinya dia keinginan sendiri atau refleks? Kalau memang berdirinya atas kemauan dia sendiri, maka dia boleh memilih. Silakan duduk demi alasan mutabaah, silakan diteruskan karena ini adalah rukun. Gak apa. Dia boleh memilih melanjutkan saja berdirinya atau dia kembali demi mengikuti imam. Gak apa-apa, dia boleh memilih. Menurut kita Fathul Mu'in seperti itu. Bagaimana
Bagaimana kalau nggak sadar? Tiba-tiba dia berdiri. Kok saya berdiri? Teman-teman berjumpa bersama dengan imam. Namanya nggak sadar ini. Ini namanya nggak sadar. Kok saya berdiri? Ini bagaimana ini? Maka dia wajib duduk bersama dengan imam. Berdirinya nggak dianggap. Berdirinya nggak. Kalau dia teruskan, ya nggak sah. Batal karena berdirinya nggak dianggap. Kalau ingin dianggap, dia duduk lagi, dia duduk sini, terus berdiri, niat berdiri, pokoknya aku berdiri. Nggak apa-apa. Ya kalau diniati malah boleh. Ya, kalau makmum dari awal diniat, ini bukan farokah bukan. Kenapa? Karena tidak wajib mengikuti imam dalam posisi duduk itu nggak wajib. Itu kalau diniati malah nggak batal. Tapi kalau nggak niat, refleks kemudian dia, kok teman-teman nggak ada yang berdiri bersama saya, kalau semuanya duduk, maka wajib duduk. Duduk karena posisinya berdirinya dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan apa ya, kurang fokus. Ada kan ada ya orang seperti itu ya, kurang fokus itu. Nah, maka orang yang semacam ini wajib untuk duduk kembali. Paham ya? Jadi hampir kebalikan dengan orang yang tadi. Summakola, ini sudah ringkasan semua sebegini panjangnya itu. Wali nakli matlubin kaulian gue ini mutilen nakluhu. Kemudian yang nomor 3 sekarang, kesunahan sujud sahwi yang ketiga adalah karena nakal rukun kauli selain takbir dan salam. Selain takbir dan salam. Kalau rukun fi'li kok dipindah, misalnya mindah itu begini. Misalnya mindah itu baca Fatihah pada saat tahiyat. Kadang kan ada orang-orang seperti itu ya, sholatnya kurang konsentrasi. Jadi ketika dia itu tahiyat awal bersama imam itu malah baca Alhamdulillahirobbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi orang golin itu malah ngacung ke di jenis tangan yang sebelah petunjuk. Rumah sana ini asyhadu alla ilaha illallah rumah sana. Nah, ya kan gitu ya. Malah yang parah lagi itu ketika tahiyat asyhadu alla ilaha illallah tangan meruhi ya. Nah, hal semacam ini kan sering terjadi. Nah, ketika semacam itu mestinya Fatihah pada saat berdiri kok dibaca ketika duduk, namanya memindah rukun. Orang semacam itu disunahkan sujud sahwi. Nah, orang semacam itu disunahkan sujud sahwi. Nah, ini kata-kata rukun qauli. Berarti kalau rukun fi'li gimana? Kalau rukun fi'li batal. Belum duduk pada saat setelah takbir kan mestinya kan baca Fatihah. Setelah takbir malah dia duduk atau dia sujud belum baca Fatihah, maka itu batal sholatnya. Kalau rukun qauli sholatnya batal. Nah, sekarang kalau takbir yang dipindah bagaimana? Takbir ihram setelah rukuk. Setelah rukuk sambil alhamdulillah Allahu Akbar, ternyata takbiratul ihram masuk sholat, maka batal sholatnya. Salam juga sama. Habis baca Fatihah mestinya rukuk malah di assalamualaikum warahmatullahi, maka batal sholatnya. Jadi khusus untuk dua ini jangan ya, yang ekstrim ini jangan. Selain ini boleh, berarti yang selain ini adalah Fatihah, sholawat, jangan salam, Fatihah, tahiyat, sholawat. Cuma 3 itu yang diperbolehkan untuk mindah-mindah, tapi disunahkan untuk sujud sahwi. Kemudian wali sahwi mayutilu amduhu lahwa. Yang keempat adalah bisa disunahkan lagi sujud sahwi ketika melakukan mayubtilu amduhu, melakukan sesuatu yang bisa membatalkan ketika disengaja, tapi melakukannya tidak sengaja. Jadi sahwu mayubtilu amduh, lupa mengerjakan sesuatu atau tidak sadar atau bodoh, tidak tahu hukumnya, melakukan sesuatu yang bisa membatalkan. Misalnya apa? Misalnya makan tapi dikit, minum tapi dikit, atau bicara tapi dikit. Nah, orang kok bicara dikit pada waktu sholat, asalkan dalam keadaan lupa kalau dia sedang sholat, maka tidak batal, nggak apa-apa, tapi tetap disunahkan sujud sahwi. Wali syakin fima shollahu wahtamala ziyadatan. Kemudian yang nomor 5 adalah karena meragukan rokaat yang dimungkinkan itu tambahan. Contohnya dia itu ragu ketika sholat pada saat berdiri. Yang dianggap ini yang dihitung berdirinya. Yang dianggap
yang dihitung pada saat berdiri. Pada saat berdiri ini dia ragu-ragu 4 atau 5, 4 atau 5. Maka ketika dia ragu-ragu 4 atau 5, ini kan bisa disuruh untuk mengambil 4 aja. Tapi kan dia tetap di hati nggak enak rasanya. Ini bisa saja 5 ini. Nah, ketika dia ya udah saya berdiri aja. Ini kan ada keyakinan dalam hatinya, ada keraguan. Ini bisa saja yang nomor 5. Kalau nomor 5 maka hukumnya sholatnya batal mestinya. Tapi nggak apa-apa karena menurut aturan fikih kalau dia ragu-ragu suruh ambil yang paling kecil. 4 dan 5 diambil 4 ya. Gorengan 4 atau 5 ngambilnya 5 kalau gorengan. Kalau sholat 4 atau 5 ngambilnya 4, maka dia wajib berdiri. Nah, ketika berdiri tiba-tiba dia ragu-ragu. Ini bisa saja yang nomor 5 pas berdiri. Nah, ketika dia rukuk dia, ini nomor 5 ini. Nah, kalau sudah seperti itu ya udah biarin aja, teruskan aja, kemudian ditambal pakai sujud sahwi. Jadi nggak apa-apa, sujud sahwi. Bagaimana kalau sampai hampir sujud sahwi masih nggak ingat? Ya nggak apa-apa, ditambal. Nggak ingatnya itu ditambal dengan sujud sahwi. Jadi gitu. Tapi kalau dia berdiri 3 atau 4, dia ambil 3 dulu, 3 baru mau rukuk, ini 4. Berarti kan dia sudah, ini adalah 3 misalnya, ini adalah 3. Berarti kan dia ketika berdiri yang nomor 2 sudah yakin ini nomor 4. Jadi kalau dia ragu-ragunya 3 atau 4, maka tidak sunnah sujud sahwi. Tapi kalau ragu-ragunya 4 atau 5, sunnah sujud sahwi. Makanya di sini saya sebutkan syaku ma iftamala ziyadatan adalah contohnya ragu-ragu ini 4 atau 5. Wasuna lil makmumi sajadatan li sahwi imamin. Kemudian bagi makmum yang imamnya lupa, maka si makmum disunahkan untuk sujud sahwi. Misalnya ya, imam tidak mau kunut, makmumnya kunut, itu nggak apa-apa. Imam nggak kunut, makmumnya kunut, itu nggak apa-apa. Nah, meskipun makmum kunut, imamnya tidak, maka si makmum tetap disunahkan sujud sahwi, tetap disunahkan. Meskipun si makmum mufarokoh atau sholatnya imam batal di tengah jalan, tetap dia disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Sekarang jika dibalik, apabila wa ing taroka al imam sujud jabran lil khalal ahasil fi sholati fasjudu ba'da salamil imam wa ing da sujudi yalzamu al masbuk wal muwafiq mutaba'atu. Bagaimana ketika si imam sekarang sujud sahwi padahal makmum enggak tahu ini sujudnya kenapa kok sujud ini, maka jawabannya tetap wajib mengikuti imam meskipun makmum tidak tahu sebab musababnya. Harus ikut. Jadi nggak usah tanya dulu, mam, kok sujud? Nggak usah. Langsung mengikuti, meskipun nggak tahu sebabnya. Wajib untuk mengikuti. Lali sahwi aisawil makmum hal kedua khulfa imamin fayatahammaluhu anhu al imam al mutatahhir lal muhdis. Kalau kebalikan nggak wajib, kalau kebalikan nggak sunnah. Kebalikan itu gimana? Kasusnya begini. Ada seorang makmum lupa nggak baca kunut, tapi imamnya baca. Imamnya yang kunut, makmumnya tidak. Imamnya kunut, tapi makmumnya tidak. Maka si makmum tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena sudah ditanggung oleh imam. Fatihah aja ditanggung kok. Yang rukun itu, apalagi hanya sekedar sunnah abad tambah ditanggung. Jadi jangan dibalik. Kalau imamnya yang lupa, maka makmum sunnah sujud sahwi. Kalau makmumnya yang lupa, maka